Sistem replikasi tingkat dewa, bab 31 sampai dengan 35. Bab 31 sangat menakutkan. Prestasi yang akan diraihnya di masa depan setidaknya akan menempatkannya pada level sesepuh sekte dalam. Mereka jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan seorang pengurus sekte luar seperti dia. Zhao Kuxin sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan menemukan seorang jenius kelas atas di kota kecil. Zhang Tao, yang berdiri di samping, juga terkejut dengan hasil tes Lin Xuan. Setelah sadar kembali, melihat bahwa semua orang di lapangan mengabaikannya dan memusatkan perhatian mereka pada Lin Xuan. Wajahnya langsung berubah muram. Sialan, aku, Zhang Tao, seharusnya menjadi orang yang paling berbakat hari ini. Beraninya kau mencuri perhatianku. Dia mengepalkan tinjunya, lalu segera melepaskannya. Secercah kekejaman terlintas di matanya saat dia menatap Lin Xuan. Di bagian depan aula utama, ketiga diaken itu juga terkejut dengan hasil tes Lin Xuan. Dia langsung merasa sangat gembira. Cepat, Zhao Di, pergi dan beritahu Tetua Chen. Ini adalah seorang jenius papan atas dengan tingkat bakat 6. Diakon tengah, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi, memberikan instruksi kepada diakon di sebelah kirinya. Lalu dia menatap Lin Xuan, wajahnya berseri-seri sambil tersenyum, dan berkata, Lin Xuan, kan, ayo, kita uji bakat atribut yang telah kau bangkitkan. Dia sangat ramah, sangat kontras dengan sikap dinginnya sebelumnya. Seolah-olah mereka bukan orang yang sama. Para murid di aula utama terdiam melihat pemandangan ini. Mengapa terdapat kesenjangan yang begitu besar dalam perawatan antar masyarakat? Namun, mereka semua bisa mengerti. Lagi pula, ini adalah seorang jenius papan atas dengan tingkat bakat 6. Dia mungkin adalah siswa baru yang paling berbakat di kelas mereka, jadi wajar jika dia menerima perlakuan istimewa. Lin Xuan mengangguk dan berjalan mendekat. Melihat poin energi yang terus meningkat pada panel atribut di ruang hampa di depannya, dia semakin merasa puas. Di luar dugaan, tes ini akan memberi saya sejumlah poin energi yang cukup besar. Sesampainya di bola kristal kedua, Lin Xuan menundukkan pandangannya dan meletakkan telapak tangannya di atasnya. Dia sudah lama mendengar bahwa, selain bakat atribut yang terbangun secara alami, sebagian besar bakat atribut sebenarnya perlu dibangkitkan di kemudian hari. Hal ini membutuhkan kebangkitan di kemudian hari, dan hanya dapat dicapai dalam kekuatan yang dahsyat seperti keempat sekte utama. Begitu bakat atribut tertentu terbangun, bukan hanya kekuatan mereka yang akan meningkat secara signifikan, tetapi potensi mereka juga akan sangat meningkat jika mereka berlatih sesuai dengan atribut tersebut. Oleh karena itu, meskipun tingkat kehilangan anggota sangat tinggi, pasukan di berbagai kota masih bersaing untuk mengirimkan murid-murid muda mereka ke sekte masing-masing. Sekalipun kamu tidak bisa lulus ujian dan tidak bisa masuk, tetap saja cukup bagus untuk membangkitkan bakat atributmu. Lin Xuan menatap bola kristal itu, matanya dipenuhi dengan harapan. Dia ingin melihat seperti apa bakat aslinya, terlepas dari atribut dan bakat yang telah dia tiru. Semua orang di lapangan mengalihkan perhatian mereka ke hal ini. Tingkat bakat Lin Xuan telah mencapai tingkat kesempurnaan ke-6, yang sangat tinggi dan menakutkan. Mereka semua ingin mengetahui seberapa jauh atribut dan bakat Lin Xuan dapat berkembang. Bola kristal itu merespons dengan cepat. Pertama, muncul cahaya keemasan, lalu cahaya itu menjadi semakin menyilaukan. Bakat atribut logam tajam tingkat menengah, tidak buruk. Kepala pelayan yang bertugas mengurus hasil tes bakat itu berseru kagum. Kemudian, gugusan tanaman merambat hijau lainnya memadat, diikuti oleh bola api, aliran air, sebuah gunung, dan angin puting. Beliung, 6 fenomena luar biasa terkumpul di dalam bola kristal dan menyebar ke segala arah. Mereka memiliki kekuatan yang seimbang. 6 talenta elemen, logam, kayu, air, api, tanah, dan angin, semuanya setidaknya berada di tingkat menengah. Bagaimana mungkin, diaken yang berada di depan, setelah menyaksikan pemandangan ini, tak kuasa menahan diri untuk berseru tak percaya. Alasan mengapa dikatakan setidaknya berada di tingkat menengah adalah karena, untuk menjaga kerahasiaan identitas para murid, bola kristal ini hanya dapat membangkitkan dan menguji bakat-bakat tingkat menengah. Bahkan item dengan level lebih tinggi pun hanya akan ditampilkan sebagai item kelas menengah. Meskipun begitu, dia sangat terguncang. Keenam talenta atribut tersebut setidaknya berada pada tingkatan menengah. Dia belum pernah melihat atau bahkan mendengar tentang bakat seperti itu sebelumnya.
Diperkirakan bahwa mungkin tidak ada orang seperti itu di seluruh sekte Liu Yun. Namun kini, itu muncul di hadapannya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Lapangan itu hening sejenak. Semua orang kembali terkejut. Butuh beberapa saat sebelum kebisingan dan kegembiraan mereda. Astaga, keenam atributnya, dan semuanya setinggi ini. Bagaimana mungkin? Itu terlalu kuat, seperti yang diharapkan dari seorang jenius papan atas dengan tingkat bakat 6. Sekarang kita hampir bisa memastikan bahwa orang ini adalah jenius nomor 1 di antara murid-murid baru kita. Petik 2 petik 2. Kerumunan orang terus berdiskusi, tatapan mereka ke arah Lin Xuan kini dipenuhi dengan keterkejutan yang lebih besar. Para diaken yang berdiri di dekatnya juga sangat terkejut dan tak bisa berkata-kata. Di luar dugaan, bakat Lin Xuan begitu kuat, bahkan bakat atributnya pun sangat luar biasa. Hasilnya jauh melebihi ekspektasi mereka. Hanya Zhang Tao, yang berada tidak jauh dari situ, yang tampak lebih tidak senang melihat hal ini. Dia hanya menguji 2 talenta dengan atribut tingkat menengah, sementara Lin Xuan menguji 6 sekaligus. Bukankah ini jelas-jelas mempermalukannya? Penting untuk diketahui bahwa semakin banyak bakat atribut yang Anda miliki, semakin banyak arah yang dapat Anda pilih. Pada saat yang sama, semakin banyak jenis seni bela diri yang dapat dipelajari seseorang, semakin baik. Di antara mereka yang memiliki pangkat yang sama, semakin kuat daya tempurnya. 6 talenta atribut Lin Xuan semuanya setidaknya berada di tingkat menengah, yang jelas jauh lebih kuat daripada miliknya. Dia sama sekali tidak punya peluang untuk menonjol di hadapan pihak lain. Sialan, bagaimana bisa orang seperti itu muncul dan menghalangi jalanku? Zhang Tao dipenuhi amarah, tinjunya mengepal begitu erat hingga retak saat ia menatap sosok Lin Xuan. Namun, semua mata tertuju pada Lin Xuan. Tidak seorang pun memperhatikan Zhang Tao. Hal ini membuat Zhang Tao semakin marah. Tunggu saja, nak, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Zhang Tao berpikir dalam hati, kilatan jahat terlintas di matanya. Lin Xuan tidak menyadari bahwa ia telah membangkitkan rasa iri dan kebencian orang lain hanya dengan menguji bakatnya. Namun, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Mereka yang hanya tahu cara iri dan membenci orang lain, dan yang terus-menerus mengeluh dan menyalahkan orang lain, tidak akan pernah mencapai apapun. Jika Anda berurusan dengan orang seperti ini, dia bisa membunuh Anda tanpa ragu-ragu. Saat ini, dia sedang menatap panel atribut di ruang hampa di depannya. Poin energi telah pulih cukup banyak, mendekati 200.000. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri, seberkas cahaya terpancar di matanya. Sementara itu, kepala pelayan yang bertanggung jawab atas tes di sisi lain akhirnya tersadar. Dia melirik Lin Xuan dengan ekspresi rumit dan mengumumkan. Lin Xuan, tingkat kekuatan bakat 6. Bakat atribut, ke-6 elemennya berada di tingkat menengah, memenuhi syarat. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan kembali bergembira. Lalu dia menatap Lin Xuan, senyumnya semakin lebar, dan berkata, Lin Xuan, tunggu sebentar. Ada kursi di sini. Jika kamu lelah, kamu bisa duduk sebentar. Setelah semua tes selesai, kami akan mengatur hal-hal lainnya untuk Anda. Jangan khawatir, dengan nilai-nilaimu, kamu dijamin mendapat tempat sebagai calon murid luar. Kecuali terjadi keadaan yang tidak terduga, Anda seharusnya menjadi murid lahiriah yang paling menjanjikan di antara murid-murid baru tahun ini. Tunggu, Tetua Chen seharusnya sudah di sini untuk memberikan tanda penghargaan bagi murid yang memiliki potensi terbaik. Pelayan itu sangat ramah, memperlakukan Lin Xuan sebagai setara, bahkan sedikit berlebihan. Karena bakat Lin Xuan terlalu tinggi di kedua kesempatan tersebut. Hal itu membuatnya takut. Bab 32 Warisan Sejati. Tidak perlu, aku sudah di sini. Pada saat itu, sebuah suara lantang terdengar. Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang pria tua pendek dan gemuk dengan rambut agak beruban di pelipisnya masuk, diikuti dengan hormat oleh pelayan yang telah keluar lebih dulu. Salam, Tetua Ketiga. Para diaken di lapangan, baik mereka yang bertanggung jawab atas ujian maupun Zhao Kuxin dan yang lainnya, semuanya tampak terkejut dan membungkuk dengan hormat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tindakan mereka akan benar-benar membuat Tetua Ketiga Sekte Luar khawatir. Tetua Ketiga adalah salah satu dari 3 raksasa Sekte Luar. Dibandingkan dengan Tetua Chen, yang bertugas merekrut murid, dia jauh lebih tinggi dalam hal status dan kekuatan.
Tingkat kultivasinya bahkan melampaui alam pencerahan, yang merupakan alam di luar alam kondensasi. Urusan-urusan biasa dari sekte luar umumnya tidak mengganggu tetua ketiga. Di luar dugaan, pada saat ini, seorang murid sekte luar biasa sedang merekrut dan menguji bakatnya, dan dia berhasil. Lin Xuan dan murid-murid lainnya di aula utama terkesan dengan sikap hormat para pelayan. Sekalipun mereka tidak mengenal tetua ketiga ini, mereka tahu bahwa dia memiliki status dan kekuatan yang cukup besar, mungkin jauh melebihi pengurus rumah tangga. Mereka juga membungkuk sebagai tanda salam. Bangun, tetua ketiga berkata dengan tenang. Semua orang berdiri tegak. Tatapan tetua ketiga menyapu kedua bola kristal itu, lalu tertuju pada Lin Xuan. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, "Apakah kau Lin Xuan, orang yang tingkat bakatnya mencapai 6?" Melapor kepada tetua ketiga, murid ini adalah Lin Xuan. Lin Xuan membungkuk dan berkata, tatapannya menyapu orang lain itu. Suara mendesing. Nama, Luo Yuan Liang. Tingkat kultivasi, tingkat pertama alam pembukaan roh. Bakat, bakat kultivasi tingkat atas, bakat kekuatan tingkat menengah, bakat kecepatan tingkat tinggi, bakat ilmu pedang tingkat menengah, bakat atribut logam tajam tingkat menengah, bakat atribut api merah tingkat menengah, dan bakat atribut angin kencang tingkat tinggi. Seni bela diri, teknik emas merah esensi angin, peringkat ke-6, tingkat menengah, penyelesaian minor, teknik pedang pemecah angin, peringkat ke-6, tingkat rendah, penyelesaian minor, tinju api berkobar, peringkat ke-6, tingkat rendah, penyelesaian minor, langkah awan melayang, peringkat ke-6, tingkat rendah, penyelesaian minor. Harta pribadi, tidak ada. Melihat panel atribut tetua ketiga, mata Lin Xuan berbinar. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli alam pembuka roh, dia memiliki cukup banyak harta karun, dan semuanya berkualitas tinggi. Dibandingkan dengan pramugara seperti Zhao Kuxin, mereka jauh lebih unggul. Sayangnya, dia tidak memiliki cukup poin energi untuk menyalin semuanya. Kita hanya bisa memilih yang relatif penting. Tentu saja, bakat adalah yang utama. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Ding, 30.000 poin energi terpakai, penyalinan berhasil, diperoleh talenta kultivasi tingkat atas. Ding, 3.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh talenta kecepatan unggul. Ding, 30.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh teknik emas merah esensi angin, peringkat ke-6, tingkat menengah, penyelesaian kecil. Petik 2 petik 2. Dalam sekejap mata, dia telah menyalin sebagian besar harta karun yang ada di tubuh Luo Yuan Liang. Tentu saja, hampir 200.000 poin energi yang telah terkumpul juga habis digunakan sepenuhnya. Semua ini berhasil dicapai dalam waktu yang sangat singkat, dan tidak ada yang menyadari adanya kejanggalan. Tetua ketiga memandang Lin Xuan dengan puas dan berkata, kekuatan bakatnya setidaknya level 6, dan ke-6 bakat atribut utama semuanya setidaknya kelas menengah. Lumayan, lumayan. Sepertinya kamu juga memiliki bakat yang sesungguhnya. Di antara angkatan mahasiswa baru ini, kamu pasti yang paling jenius. Tetua ketiga berulang kali memuji Lin Xuan. Meskipun dia tidak dapat melihat bakat sejati Lin Xuan, dia dapat merasakan bahwa fondasi Lin Xuan sangat kokoh, jauh melampaui semua murid baru lainnya. Terlebih lagi, hal ini terjadi meskipun ia berasal dari dunia sekuler, belum benar-benar masuk sekte, dan kekurangan sumber daya kultivasi serta teknik bela diri. Tak usah dikatakan lagi, setelah mereka bergabung dengan sebuah sekte dan memiliki sumber daya yang melimpah, level apa yang akan mereka capai? Para jenius papan atas seperti itu sangat langka bahkan di seluruh sekte awan mengalir. Dia jelas pantas memiliki pendapat yang baik tentangnya. Mendengar hal ini, Zhao Kuxin, Liu Quan, dan para pelayan lainnya di lapangan sangat terkejut, tatapan mereka ke arah Lin Xuan dipenuhi kengerian. Tetua ketiga benar-benar mengatakan bahwa Lin Xuan memiliki potensi untuk menjadi murid sejati. Apakah mereka mendengarku dengan benar? Perlu dicatat bahwa di antara puluhan ribu praktisi bela diri di seluruh sekte Liu Yun, hanya ada 28 murid sejati, kurang dari 30. Setiap murid sejati setara dengan seorang tetua sekte internal. Entah itu kekuatan atau status. Di masa depan, ia diharapkan mampu menembus alam asal roh dan mencapai peringkat teratas kerajaan Changyuan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan, yang berasal dari kota kecil, memiliki potensi sebesar itu. Mereka sama sekali tidak percaya.
Namun karena kata-kata itu berasal dari tetua ketiga, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Tetua ketiga bukan hanya tokoh berpengaruh di sekte luar, tetapi juga seorang tetua sekte dalam. Visinya jauh lebih unggul daripada mereka. Bahkan tetua ketiga pun mengatakan demikian, jadi bagaimana mungkin itu salah? Para diaken langsung menjadi lebih terkejut lagi. Pada saat yang sama, sambil melirik Zhao Kuxin dari sudut matanya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit iri dan cemburu. Keberuntungan Zhao Kuxin sungguh luar biasa, dia berhasil membawa pulang seorang jenius papan atas yang berpotensi menjadi murid sejati dari sebuah kota kecil. Menurut aturan sekte luar, semakin luar biasa dan berbakat murid yang dibawa pulang, semakin besar pula hadiahnya. Jadi, berapa besar hadiah yang akan diterima Zhao Kuxin? Mereka mungkin semua mampu menembus beberapa alam, atau bahkan mencapai tahap menengah dari alam kondensasi, kan? Pada saat itu, saya akan sepenuhnya menjauhkan diri dari rekan-rekan saya. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa iri, cemburu, dan dendam? Saat itu, Zhao Kuxin belum memikirkan hal itu. Dia masih linglung dan belum bereaksi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan, sang jenius yang dia temukan di kota kecil biasa seperti kota Qingyu, ternyata adalah seorang jenius papan atas yang berpotensi mewarisi ajaran sejati. Semua murid di lapangan memusatkan perhatian mereka pada Lin Xuan, benar-benar terkejut. Mereka yang mampu menonjol dari berbagai kota dan datang ke sekte Liu Yun haruslah para jenius dari kekuatan-kekuatan besar di kota masing-masing. Saya juga memiliki sedikit pemahaman tentang sekte awan mengalir. Sekalipun seseorang tidak sepenuhnya mengerti, ia tetap dapat menebak makna dari seorang murid sejati. Mengesampingkan hal-hal lain, setidaknya dia memiliki potensi untuk mencapai jajaran atas sekte awan mengalir. Sekte Liu Yun adalah salah satu dari 4 kekuatan utama di kerajaan Changyuan, yang setara dengan keluarga kerajaan Changyuan. Menjadi anggota berpangkat tinggi di sekte Liu Yun setara dengan mencapai tingkat tertinggi di kerajaan Changyuan. Makhluk seperti itu sangat langka sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jumlahnya 1:10.000, atau bahkan 1:100.000. Mereka tidak pernah menyangka akan menemukan seseorang dengan potensi sejati untuk mewarisi posisi mereka tepat di depan mata mereka. Pada saat itu, mereka semua sangat terkejut dan tidak percaya. Seandainya bukan karena tetua ketiga yang angkat bicara, mereka tidak akan mempercayainya sama sekali. Bahkan setelah pihak lain berbicara, mereka masih merasakan halusinasi yang kuat. Karena ini terlalu indah untuk diimpikan. Di sampingnya, Zhang Tao mengepalkan tinjunya, wajahnya meringis kesakitan, pikirannya menjerit. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dia sama sekali tidak percaya bahwa Lin Xuan, orang yang telah mencuri perhatiannya, sebenarnya memiliki potensi sejati untuk mewarisi ajaran-ajarannya. Apa gunanya bakat jika tidak berkembang menjadi seorang jenius? Seorang jenius yang belum mencapai potensi penuhnya hanyalah seorang jenius. Zhang Tao menatap Lin Xuan, tatapannya kini mengandung nada dingin yang menusuk. Lin Xuan mengabaikan semua itu. Terima kasih atas pujiannya, penatua ketiga. Lin Xuan menjawab tanpa kerendahan hati maupun kesombongan. Ia menatap diam-diam titik-titik energi yang kembali melonjak di kehampaan di hadapannya. Bab 33 Potensi Pertama. Melihat sikap Lin Xuan, tetua ketiga semakin terkesan. Ini adalah kartu identitas murid baru yang paling menjanjikan. Kamu bisa mengambilnya. Seketika itu juga, tetua ketiga tersenyum tipis. Kau baru saja tiba di sekte ini, jadi mungkin kau belum tahu. Biar ku jelaskan padamu, calon murid sekte luar adalah hak istimewa khusus yang diberikan kepada murid-murid berbakat oleh sekte tersebut. Mereka menikmati perlakuan istimewa yang sama seperti 11 murid sekte luar terbaik, seperti sumber daya kultivasi, akomodasi, dan buku panduan seni bela diri. Dan kamu, sebagai orang yang memiliki potensi terbesar, menerima perlakuan yang sama seperti siswa terbaik di sekte luar. Tentu saja, ini hanya berlangsung selama 3 bulan. Setelah bulan Maret, jenis perawatan yang Anda terima akan bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah token hitam dan menyerahkannya kepada Lin Xuan. Tetua Chen, yang bertugas merekrut murid, hanyalah seorang tetua sekte luar biasa, namun ia memenuhi syarat untuk mengeluarkan tanda pengenal kepada calon murid. Sebagai salah satu dari 3 raksasa sekte luar, tetua ketiga tentu saja bisa melakukan hal yang sama. Tidak ada yang terkejut dengan hal ini.
Dia hanya bisa memandang Lin Xuan dengan rasa iri yang sangat besar. Setelah penjelasan dari tetua ketiga, semua murid yang hadir memahami perbedaan perlakuan antara calon murid luar dan murid biasa. Ini seperti perbedaan antara 10 murid terluar teratas dan murid biasa. Perbedaannya sangat besar sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Lin Xuan, yang memiliki potensi tertinggi, pada dasarnya adalah murid luar. Nomor 1. 9 anggota lainnya dari 10 besar di luar gerbang semuanya diperlakukan jauh lebih baik. Mereka sama sekali tidak bisa membayangkannya. Saya hanya bisa merasa sangat iri. Meskipun mereka semua mulai belajar pada waktu yang sama, Lin Xuan secara naluriah telah menjauhkan diri dari mereka. Belum lagi bakat luar biasa yang dimiliki lawan. Kesenjangan itu hanya akan semakin melebar seiring waktu. Terlebih lagi, mungkin akan sulit untuk mengejar ketinggalan dari mereka. Memikirkan hal ini, saya menjadi semakin terguncang. Para diaken saling bertukar pandang, dan semua dapat melihat keterkejutan di mata masing-masing. Di luar dugaan, tetua ketiga secara pribadi menjelaskan semuanya kepada Lin Xuan. Sikap baik seperti itu mungkin tidak bisa dinikmati oleh para tetua lainnya. Ternyata Lin Xuan jauh lebih jenius dari yang mereka bayangkan. Terima kasih, tetua ketiga. Lin Xuan membungkuk dan menerima tanda penghargaan itu. Token itu seluruhnya berwarna hitam, berkilauan dengan kilau metalik. Bagian belakang papan bertuliskan, Sekte Awan Mengalir, dengan huruf besar, sedangkan sisi baliknya bertuliskan, Potensi nomor 1. Sambil memandang token itu, Lin Xuan mengangguk sedikit, matanya berbinar. Itu sempurna, tingkat bakatnya telah meningkat, dan dia membutuhkan sumber daya untuk meningkatkan tingkat kultivasinya juga. Sekarang sumber daya dikirim langsung ke depan pintu kita. Semoga beruntung. Setelah itu, kami mengobrol selama beberapa menit lagi. Tetua ketiga memuji Lin Xuan beberapa kali lagi sebelum berbalik dan pergi di bawah pengawasan semua orang yang hadir. Adapun Zhang Tao, tetua ketiga tidak pernah meliriknya sedikitpun. Seorang murid dengan potensi rata-rata dan tingkat bakat 5 seharusnya tidak memiliki masalah untuk memasuki sekte dalam. Namun, mencapai tingkat penguasaan sejati sangatlah sulit. Mustahil bagi siapapun untuk disandingkan dengannya, orang seperti itu tidak layak mendapatkan perhatiannya. Begitu sosok tetua ketiga menghilang sepenuhnya dari pandangan, perhatian semua orang beralih ke Lin Xuan. Dengan ungkapan pemujaan, iri hati, cemburu, dan kekaguman. Mereka tahu bahwa meskipun mereka berdua adalah murid baru dari sekte luar, mereka praktis berasal dari dunia yang berbeda. Lin Xuan akan naik pangkat dengan cepat, memasuki sekte dalam, dan bahkan menjadi murid sejati. Mereka mungkin menghabiskan beberapa tahun berlama-lama di sekte luar, dan jika beruntung, mereka mungkin bisa masuk ke sekte dalam, jika tidak beruntung, mereka harus kembali ke dunia sekuler dan jalan mereka dalam seni bela diri akan terputus. Hal ini tentu saja memicu kekaguman dan rasa iri mereka. Sementara itu, tidak ada seorang pun yang memperhatikan Zhang Tao. Zhang Tao berdiri di samping, tampak ditinggalkan, wajahnya semerah dasar panci, menatap tajam ke arah Lin Xuan. Lin Xuan mengabaikan semua itu, berdiri diam, dan mengangguk sedikit. Menatap panel atribut kosong di depannya. Berkat tindakan tetua ketiga, dia mendapatkan cukup banyak poin energi. Namun, menyalin harta karun dari tetua ketiga telah menghabiskan semua poin energi asli. Kita belum memiliki cukup, kita perlu mengumpulkan lebih banyak. Kecepatan Sekte Awan Mengalir dalam memperoleh poin energi jauh lebih cepat daripada kota Giok Biru. Dia tidak akan mengkhawatirkan apapun. Begitu kejadian hari ini tersebar, saya yakin kita akan mendapatkan banyak poin energi. Pada saat itu, dia akan mampu meniru dan meningkatkan kekuatannya. Uji bakat berlanjut. Namun, sebagian besar mata orang masih sesekali tertuju pada Lin Xuan. Keterzengjian di hati mereka belum mereda. Tes selanjutnya menghasilkan hasil yang sama seperti sebelumnya, dengan tingkat kelulusan hanya 30%. Jangankan seorang jenius papan atas seperti Lin Xuan dengan tingkat bakat 6, bahkan tidak. Ada yang seperti Zhang Tao dengan tingkat bakat 5. Terkadang, derajat keempat akan muncul. Namun, dengan Zhang Tao dan Lin Xuan di depan mereka, terutama dengan seorang jenius papan atas seperti Lin Xuan yang telah menarik perhatian tetua ketiga, hasil tes ini kemungkinan besar tidak akan menyebabkan fluktuasi lebih lanjut. Adapun rombongan dari kota Qingyu, selain Lin Xuan, hanya Lin Yun, Wu Qili, dan Chen Yu yang berhasil melewatinya.
5 sisanya semuanya tereliminasi. Untungnya, mereka semua membangkitkan 1 atau 2 bakat atribut, jadi perjalanan itu tidak sia-sia. Lin Yun, Wu Qili, dan Chen Yu berdiri di belakang Lin Xuan, menatap kosong ke punggungnya. Aku masih belum sepenuhnya menyadarinya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa, meskipun berasal dari kota yang sama dengan King Yu, mereka hampir tidak akan lulus tes bakat. Lin Xuan sebenarnya adalah jenius nomor 1 di antara para murid baru. Baru sekarang mereka mengerti mengapa Lin Xuan mampu dengan mudah menghancurkan mereka selama kompetisi sebelumnya di antara 4 kekuatan besar. Bahkan Zhang He, yang mencapai tahap akhir alam pencerahan melalui kecurangan, bukanlah tandingan pukulan Lin Xuan. Ternyata, kesenjangan bakat mereka telah menjadi begitu besar sehingga seperti jurang yang tak dapat diatasi. Waktu berlalu dengan lambat. Tak lama kemudian, semua murid di aula utama telah menyelesaikan ujian mereka. Dari lebih dari 300 murid, kurang dari 100 yang meninggal. Setelah itu, semua orang dipandu keluar dari aula utama. Sekelompok murid baru telah datang untuk mengikuti ujian. Mereka yang gagal dalam ujian dipulangkan. Mereka yang lewat sudah menjadi murid luar, dan dibawa pergi oleh beberapa pengurus untuk diatur tempat tinggalnya. Sebagai murid yang paling menjanjikan, ia tentu saja menerima perlakuan terbaik di antara semua orang. Setengah jam kemudian, Lin Xuan tiba di sebuah halaman kecil. Setelah pemeriksaan singkat, mata Lin Xuan menunjukkan kepuasan. Meskipun halaman itu tidak besar, namun cukup indah dan memiliki segala yang dibutuhkan, jauh lebih baik daripada rumah-rumah kayu kecil tempat para murid luar biasa tinggal. Yang lebih penting lagi, formasi pengumpul roh didirikan di seluruh sekte Liu Yun. Dan halaman kecil ini terletak di salah satu titik kecil tersebut. Konsentrasi energi spiritual di sini jauh melampaui sebagian besar wilayah sekte luar lainnya. Apalagi kota King Yu, kota ini tak tertandingi. Bagus. Mata Lin Xuan memancarkan ekspresi kepuasan. Tidak perlu merapikan, halaman sudah dibersihkan dan siap untuk Anda tempati hanya dengan membawa barang-barang Anda. Setelah itu, Lin Xuan pergi ke ruang kultivasi dan duduk bersila di atas futon. Pada akhirnya, ini hanyalah hal-hal lahiriah, yang diberikan kepadanya oleh sekte tersebut karena mereka menghargai potensinya, dan hal-hal itu dapat diambil kembali kapan saja. Kekuatan diri sendiri tetaplah yang terpenting. Bab 34 Sintesis. Di dalam ruang meditasi, Lin Xuan duduk bersila di atas futon. Dengan sebuah pemikiran, berbagai harta karun yang disalin hari ini mulai digunakan. Arus hangat mengalir melalui tubuhku. Aura Lin Xuan juga mulai perlahan meningkat. Waktu berlalu seperti air. Sementara itu, suara notifikasi yang dingin dan jernih sesekali terdengar di telinga saya. Ding, selamat, tuan rumah, bakat kultivasi Anda telah meningkat. Ding, selamat kepada sang pembawa acara atas kenaikannya ke tingkat ke-6 dari tahap penyelesaian rendah, sebuah seni bela diri tingkat menengah, teknik emas merah esensi angin. Ding, selamat, pembawa acara, atas kenaikan pangkat Anda ke talenta atribut Gale tingkat superior. Petik 2 petik 2. Setengah jam kemudian, Lin Xuan membuka matanya, auranya yang bergelombang menyebar dan menciptakan riak di udara. Lin Xuan melihat panel atribut yang sedikit berubah di ruang hampa di depannya, dan peningkatan kekuatan yang cukup besar di dalam tubuhnya, lalu mengangguk. Lanjutkanlah pengembangan dirimu. Seketika itu juga, Lin Xuan menggesekkan cincin antik di jari tengah tangan kanannya, dan sebotol pil Qi dan darah jatuh ke tangannya. Sebagai murid baru dengan potensi terbaik, ia menerima pasokan sumber daya yang sangat melimpah, setara dengan murid luar terbaik sekalipun. Selain itu, hari ini, setelah menyelesaikan tes bakat dan mengumpulkan berbagai perlengkapan, saya juga menerima persediaan untuk 1 bulan. Cincin penyimpanan ini diberikan sebagai bonus. Sumber daya ini cukup baginya untuk berlatih dalam jangka waktu tertentu, dan kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Waktu berlalu begitu cepat, dan 2 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Lin Xuan membuka puluhan titik akupuntur lainnya. Selama periode ini, selain meninggalkan ruang kultivasi untuk beristirahat dan makan 3 kali sehari, dia pada dasarnya mengasingkan diri untuk berlatih kultivasi. Dalam waktu 2 hari, hasil tes bakatnya dan berita bahwa ia telah menjadi murid baru yang paling menjanjikan menyebabkan kehebohan. Dia sudah meraih beberapa ketenaran di kalangan sekte luar sekte awan mengalir. Sejalan dengan itu, ia juga memperoleh sejumlah besar poin energi.
Setelah memeriksa panel atributnya dan beristirahat, Lin Xuan bersiap untuk melanjutkan kultivasinya yang terpencil. Sumber daya kultivasinya belum habis. Namun kemudian, terdengar notifikasi sistem yang dingin. Ding, terlalu banyak kemampuan bela diri terdeteksi pada pengguna. Fungsi sintesis diaktifkan. Kata-kata itu terucap, lalu menghilang. Fungsi sintesis. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri, matanya berbinar, seolah-olah dia memahami sesuatu. Seketika itu juga, gelombang informasi membanjiri pikiran saya. Lin Xuan memejamkan matanya untuk memahami. Setelah beberapa tarikan napas, dia membuka matanya lagi, matanya berbinar-binar dengan cahaya yang cemerlang. Fungsi sintesisnya cukup bagus. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Fungsi sintesis ini persis seperti yang dia duga. Proses ini melibatkan penggunaan poin energi untuk menggabungkan satu seni bela diri dengan seni bela diri lainnya, sehingga meningkatkan tingkatan dan kekuatan seni bela diri pertama. Dia telah meniru sejumlah besar teknik bela diri sebelumnya, tetapi tidak semuanya benar-benar berguna. Resep itu kelihatannya cukup tinggi, matang dengan baik, dan memiliki banyak poin energi, jadi saya menyalinnya. Rasanya seperti berbelanja di supermarket di kehidupan sebelumnya. Namun sekarang, fungsi sintesis ini sudah tepat. Tidak hanya dapat menggunakan semua teknik bela diri utama, tetapi juga dapat meningkatkan tingkatan dan kekuatan teknik bela diri, sehingga menjadikannya sangat praktis. Selain itu, metode ini dapat mempertahankan keunggulan seni bela diri asli sekaligus menghilangkan kekurangannya. Seni bela diri sintetis ini tampak agak mirip dengan seni bela diri aslinya, tetapi sebenarnya keduanya adalah seni bela diri yang sama sekali berbeda. Awalnya, dia khawatir bahwa meniru seni bela diri orang lain lalu menggunakannya dapat menarik perhatian dan menimbulkan masalah. Itu menyelesaikan semuanya. Dengan begitu banyak manfaat, Lin Xuan tentu saja sangat puas. Seketika itu juga, Lin Xuan menghentikan latihannya dan bersiap untuk menggabungkan berbagai teknik bela diri yang telah ia peroleh. Mulailah mencobanya. Sistem tersebut tidak memberikan banyak detail mengenai aspek ini. Dia harus mencari solusinya sendiri. Tak lama kemudian, Lin Xuan mengerti. Ada juga banyak hal yang perlu diperhatikan saat menggabungkan teknik seni bela diri. Pertama, teknik kultivasi dan keterampilan bela diri tidak dapat diintegrasikan, hanya teknik kultivasi yang dapat diintegrasikan. Dengan teknik kultivasi, dan keterampilan bela diri dapat diintegrasikan dengan keterampilan bela diri. Kedua, karena semua teknik kultivasi melibatkan kultivasi energi ki sejati, teknik-teknik tersebut umumnya dapat disintesis selama tidak terlalu bertentangan. Namun, teknik bela diri berbeda-beda. Misalnya, teknik telapak tangan hanya dapat dikombinasikan dengan teknik telapak tangan, dan teknik pisau hanya dapat dikombinasikan dengan teknik pisau, tetapi tidak dengan teknik telapak tangan. Terakhir, poin energi yang dikonsumsi saat menggabungkan teknik bela diri dari tingkatan yang berbeda juga berbeda. Untuk menggabungkan seni bela diri tingkat 1 dengan seni bela diri lainnya, dibutuhkan 200 poin energi. Tingkat kedua membutuhkan 500 poin energi, dan tingkat ketiga membutuhkan 1000 poin energi. Ini mirip dengan menyalin harta karun dengan tingkatan yang sama, yang membutuhkan jumlah poin energi yang sama. Setelah memahami hal ini, Lin Xuan menghela napas panjang dan mulai melakukan sintesis dalam skala besar. Kebetulan saya punya beberapa poin energi yang tersedia saat ini. Gabungkan keduanya, dan itu seharusnya sudah cukup. Setelah Anda memahami aturannya, merakitnya sangat mudah dan cepat. 12 menit kemudian, Lin Xuan menyelesaikan sintesis item tersebut dan menatap panel atribut dengan kilatan cahaya di matanya. Suara mendesing. Sistem replikasi tingkat dewa. Pembawa acara, Lin Xuan. Tingkat, tahap pertengahan dari tingkat akupuntur. Bakat, bakat kultivasi tingkat atas, bakat tingkat tinggi kecepatan, ilmu pedang bakat tingkat menengah kekuatan, ilmu pedang bakat atribut tingkat tinggi, logam tajam, angin kencang bakat atribut tingkat menengah kayu hijau, api merah, tanah tebal, air berat. Seni bela diri, teknik Hunyuan peringkat ke-6, tingkat atas, keberhasilan kecil teknik pedang angin dan api peringkat ke-6. Tingkat menengah, keberhasilan kecil teknik pedang bulan merah peringkat ke-6. Tingkat bawah, keberhasilan kecil teknik gajah buas peringkat ke-6. Tingkat menengah, keberhasilan kecil tinju penguasa peringkat ke-6. Tingkat menengah, keberhasilan kecil telapak tangan gelombang bergelombang peringkat ke-6. Tingkat bawah,
keberhasilan kecil kaki penghancur kekosongan peringkat ke-6, tingkat bawah, keberhasilan kecil bayangan mengikuti bentuk peringkat ke-6, tingkat bawah, keberhasilan kecil. Poin energi, 8741. Ruang pribadi, 25. Melihat panel atribut, mata Lin Xuan berbinar saat ia melihat banyaknya keterampilan bela diri di bagian seni bela diri yang telah sangat disederhanakan. Kini, setelah melalui beberapa proses sintesis, puluhan teknik bela diri asli akhirnya telah diintegrasikan dan disederhanakan. Hanya beberapa jenis yang tersisa, tetapi jenis-jenis tersebut mencakup berbagai aspek seperti teknik bela diri, ilmu pedang, teknik tinju dan telapak tangan, teknik kaki, dan teknik gerakan, sehingga semuanya mudah diakses. Selain itu, kualitas dan keterampilan memasak mereka semuanya cukup tinggi. Itu sudah cukup baginya untuk langsung membunuh lawan-lawan dengan level yang sama dan menantang lawan-lawan dengan level yang lebih tinggi. Lin Xuan semakin merasa puas. Satu-satunya hal yang agak disayangkan adalah, meskipun ia memiliki teknik kultivasi yang cukup tinggi. Namun, alam pemurnian tubuh dan alam pembukaan titik akupuntur keduanya merupakan proses melatih tubuh dan memperkuat ki dan darah, dan tidak memerlukan teknik kultivasi. Cukup telan pil dan ramuan, terapkan teknik bela diri, lalu cerna dan integrasikan. Hanya ketika seseorang mencapai alam pengumpul ki dan memiliki fisik yang cukup kuat untuk menahan energi spiritual langit dan bumi yang mengamuk, barulah perlu menggunakan teknik kultivasi untuk menyerap energi spiritual dan meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Oleh karena itu, teknik ini harus dihentikan. Setelah beristirahat sejenak untuk menenangkan pikirannya, Lin Xuan melanjutkan kultivasinya. Menelan ramuan dan obat-obatan spiritual, mempraktikkan teknik gajah buas, mencerna dan menyerapnya, memperkuat tubuh, serta meningkatkan kekuatan ki dan darah. Waktu berlalu dengan lambat. Tanpa terasa, 2 hari lagi telah berlalu. Di dalam ruang meditasi, Lin Xuan duduk bersila di atas futon, dengan bayangan samar seekor gajah barbar melintas di belakangnya. Ho ho, beberapa raungan samar gajah barbar dapat terdengar. Aura yang jauh lebih kuat terpancar dari Lin Xuan dan menyebar ke segala arah. Wah, Lin Xuan menghela napas panjang, merasakan energi yang meluap di dalam tubuhnya, dan mendongak ke kehampaan di hadapannya. Akhirnya, saya berhasil menembus tahap akhir dari ranah akupuntur. Lin Xuan bergumam sesuatu dan mengangguk sedikit. Bab 35 Provokasi. Teknik gajah buas ini memang merupakan seni bela diri penempaan tubuh tingkat 6 tingkat menengah. Teknik ini cukup efektif. Hanya dalam 3 hari, aku berhasil menembus 2 tingkat dan mencapai tahap akhir alam pembuka aperture. Lin Xuan menatap ruang kosong di hadapannya dan mengangguk sedikit. Namun, hal itu juga menghabiskan banyak sumber daya. Sumber daya kultivasi yang diberikan kepadanya untuk 1 bulan habis hanya dalam 3 hari. Lin Xuan hanya bisa menghela napas dalam hati. Tanpa sumber daya kultivasi, mengandalkan penyerapan energi spiritual langit dan bumi untuk berkultivasi akan melemahkan kemampuannya lebih dari 10 kali lipat, bahkan dengan bakatnya yang cukup besar saat ini. Lin Xuan tentu saja merasa tidak puas dengan kecepatan kultivasi yang begitu lambat. Kami tidak punya pilihan selain berhenti. Saatnya pergi dan mendapatkan beberapa sumber daya kultivasi. Lin Xuan merenung. Ayo kita ke paviliun seni bela diri dulu. Paviliun seni bela diri adalah tempat sekte awan mengalir mengumpulkan teknik seni bela diri, dan juga merupakan tempat penting bagi seluruh sekte awan mengalir. Bahkan, dia bisa langsung mengonsumsi poin energi untuk meniru seni bela diri dari seniman bela diri lain dan bahkan mendapatkan akses ke tingkat kultivasi mereka. Ini sangat praktis sehingga Anda bahkan tidak perlu bercocok tanam. Namun ini adalah rahasia terbesarnya, dan tidak bisa diungkapkan. Hal itu perlu disembunyikan, dan itulah tujuan dari paviliun seni bela diri. Kedua, sebagai tempat penting sekte Liu Yun, paviliun seni bela diri seharusnya memiliki banyak ahli seni bela diri yang ditempatkan di sana. Mungkin kita bisa menemukannya dan menggunakannya untuk mereplikasi harta karun tersebut. Setelah berpikir sejenak, Lin Xuan mengambil keputusan. Dia bangkit dan meninggalkan ruang latihan. Setelah merapikan barang-barang, dia meninggalkan halaman dan langsung menuju paviliun seni bela diri. Setiap murid baru, setelah masuk sekte, berhak untuk pergi ke lantai pertama paviliun seni bela diri dalam waktu 1 bulan untuk memilih seni bela diri tingkat ketiga. Belum lagi murid baru yang menjanjikan seperti dia, yang dapat dipilih sesuka hati tanpa batasan jumlah.
Namun, Anda hanya dapat memilih seni bela diri tingkat ketiga. Di sepanjang jalan, Lin Xuan mengamati sekelilingnya, mencoba menemukan harta karun yang layak untuk disalin. Namun, ini berada di sekte luar, dan bakat kebanyakan orang tidak sebaik miliknya. Menirunya akan menjadi pemborosan poin energi yang sia-sia. Lin Xuan tidak terlalu memperhatikan bakat. Mereka mulai memperhatikan aspek-aspek lain. Seketika itu juga, mereka menuai hasil yang cukup besar. Sebagian besar murid luar yang baru berada di alam pencerahan. Saya belum mampu membeli cincin penyimpanan. Sumber daya kultivasi kecil seperti pil dan ramuan selalu mereka bawa setiap saat. Ini sangat cocok untuk disalin. Dia juga mendapatkan beberapa poin energi pada hari itu. Melihat hal ini, Lin Xuan tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku berjalan tanpa tujuan di sepanjang jalan, rutenya berkelok-kelok dan berliku-liku. Disengaja atau tidak, mereka bergerak hingga jarak 10 meter dari para murid baru tersebut. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Ding, 500 poin energi terpakai, penyalinan berhasil, diperoleh satu botol pil penambah darah tingkat 2. Ding, 1000 poin energi terpakai, penyalinan berhasil, diperoleh satu obat spiritual tingkat menengah tingkat ketiga, ginseng darah merah. Petik 2 petik 2. Saat Lin Xuan berjalan, dia memperhatikan bahwa sejumlah kecil sumber daya kultivasi telah terkumpul di ruang pribadinya. Lin Xuan bahkan lebih puas. Sekarang saya akan punya cukup waktu untuk bercocok tanam lebih lama lagi. Lin Xuan tidak berhenti sampai dia menggunakan seluruh poin energinya. Dia melangkah cepat menuju paviliun seni bela diri. Namun tak lama kemudian, Lin Xuan berhenti lagi. Orang-orang yang menghalangi jalan itu tak lain adalah Lin Yun, Wu Qili, dan Chen Yu, ketiganya berasal dari kota Qingyu. Lin Xuan, tolong bantu kami, karena kami berdua berasal dari kota Qingyu. Lin Xuan, hati-hati, mungkin ada seseorang yang mengincarmu. Petik 2 petik 2. Lin Yun dan dua orang lainnya bergegas mendekat sambil berbicara dengan panik. Jubah luar murid yang dikenakan oleh ketiga orang tersebut menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang jelas. Jelas sekali, mereka tidak menikmati waktu yang menyenangkan beberapa hari terakhir ini. Ada apa? Apa yang terjadi? Jelaskan dirimu. Lin Xuan berkata, mengesampingkan hal-hal lain, dia akan mengulurkan tangan karena merasa iba kepada Lin Yun, karena mereka berdua adalah murid keluarga Lin. Namun, sebelum ketiganya dapat menjelaskan secara detail, sekelompok orang bergegas mendekat dari kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah brokat. Zhang Tao, murid berbakat lainnya, diuji bakatnya beberapa hari yang lalu. Lin Xuan, kau akhirnya keluar. Kukira kau akan terus bersembunyi seperti pengecut. Teriakan dingin Zhang Tao menggema. Tepat setelah itu, serangkaian tawa dingin terdengar dari belakangnya. Lin Xuan, itu dia. Dalam 3 hari terakhir, Zhang Tao telah menggunakan statusnya sebagai putra sulung dari keluarga berpengaruh di daerah tersebut untuk mengumpulkan banyak pengikut dan telah menindas kami. Cedera yang kami alami disebabkan oleh kelompok orang ini. Petik 2 petik 2. Chen Yu dan dua orang lainnya segera berbicara, melirik Zhang Tao dan kelompoknya dengan sedikit rasa takut di mata mereka. Begitu mereka memasuki sekte awan mengalir, mereka menyadari bahwa bakat mereka bukanlah sesuatu yang istimewa. Mereka direduksi ke lapisan masyarakat terendah dan menjadi sasaran penghinaan yang tidak beralasan. Jadi begitulah keadaannya. Mendengar itu, ekspresi Lin Xuan berubah dingin. Pada saat itu, dia sepenuhnya mengerti bahwa Zhang Tao sengaja menindas Lin Xuan, Wu Qili, dan dua orang lainnya untuk memaksanya keluar. Apa kabar? Lin Xuan menatap Zhang Tao dan berkata dengan dingin. Ini bukan masalah serius, aku hanya merasa kamu tidak pantas menjadi calon murid nomor 1. Zhang Tao berteriak dingin dan berkata, ayo bertarung, lihat bagaimana aku merebut gelarmu sebagai murid potensial nomor 1. Jangan terburu-buru menolak. Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada 3 warga desa lainnya. Kau adalah murid baru yang paling menjanjikan, dan dengan perisai pelindung ini, aku tidak bisa berbuat apapun padamu. Tapi ketiga temanmu dari desa itu adalah cerita yang berbeda. Kecuali jika Anda tidak bisa melakukan apapun sepanjang hari selain melindungi mereka. Jika tidak, mereka mungkin. Jadi, kamu sebaiknya langsung bilang ya. Oke, aku janji. Kilatan dingin terpancar di mata Lin Xuan saat dia berbicara.
Ini adalah pertama kalinya dia diancam seperti ini. Sepertinya aku perlu menunjukkan sebagian kekuatanku. Jika tidak, siapapun, dari yang bukan siapa-siapa, akan berani mengganggunya. Sangat bagus. Zhang Tao tersenyum dan melambaikan tangan. Kalian semua mundur, izinkan saya menguji kekuatan Lin Xuan, murid baru yang paling menjanjikan. Zhang Tao memiliki kepercayaan diri yang mutlak dalam pertandingan ini. Dia berhasil mencapai tahap akhir alam kebangkitan hanya dalam beberapa hari. Ketika Lin Xuan diuji, dia baru berada di tahap awal alam pencerahan. Meskipun ada perbedaan bakat antara keduanya, namun, dia tidak percaya bahwa Lin Xuan bisa mengalahkannya dengan melintasi dua alam. Kalian semua mundur. Lin Xuan menatap Chen Yu dan dua orang lainnya lalu berkata dengan tenang. Mendengar itu, Chen Yu dan kedua rekannya, bersama dengan gerombolan anak buah Zhang Tao, semuanya mundur. Sementara itu, keributan tersebut menarik perhatian banyak murid sekte luar yang sedang lewat. Orang-orang berkumpul, menonton dan berdiskusi, menciptakan suasana yang ramai. Bukankah itu Lin Xuan, si jenius nomor satu dan yang paling berpotensi di antara murid-murid baru? Dan bukankah itu Zhang Tao, yang juga seorang murid yang berpotensi? Apa yang mereka lakukan? Tidakkah kau lihat? Zhang Tao mengincar reputasi Lin Xuan sebagai kandidat potensial nomor satu. Meskipun Lin Xuan adalah seorang jenius, bakatnya melampaui bakat Zhang Tao. Namun, Sekte Liu Yun saya tetap mengutamakan kekuatan di atas segalanya. Keduanya adalah murid yang menjanjikan. Jika Zhang Tao mengalahkan Lin Xuan secara adil dan jujur, dia bisa menggantikan posisinya dan menjadi murid paling menjanjikan nomor satu yang baru. Begitu ya, ini bakal menarik. Aku penasaran siapa yang akan menang. Seharusnya Zhang Tao, kan? Meskipun Lin Xuan memiliki bakat yang lebih tinggi, tingkat kultivasi Zhang Tao lebih tinggi. Petik 2 petik 2. Di bawah pengawasan ketat semua orang yang hadir, Zhang Tao melakukan aksinya.